7P. Jadi apa ya? Penjabarannya itu jadi nanti jelas. Ini dari bukunya siapa Vi kamu ambilnya? 7P-nya. Jadi dari ontologinya, epistemologinya, aksiologinya tuh lengkap gitu di bab 2. Promosi adalah menurut siapa? Ya, pendapat di atas didukung oleh pendapat dari bukunya siapa? Promosi adalah, baru kamu sintesakan berdasarkan 4, 5, 3 teori tersebut, apa menurut Fikri promosi itu yang disebutkan disintesakan. Jadi kita memanai dari teori yang akan kita gunakan. Ibu membaca di bab 2 belum ada sintesa yang ditulis oleh Fikri berdasarkan teori yang dikutip, ya tidak? Ya, kamu jebret-jebret ambil teori, masukkan ambil teori. Bahkan teorinya tuh kayaknya campur-campur gitu, banyak banget teorinya gitu. Jadi fokus aja, minimal dari 3 referensi aja. Minimal dari 3 referensi dikuatkan dengan itu tadi teori-teori yang sudah terbuktikan tadi itu, ya. Iya. Oke. Jadi nanti diperbaiki ya di bab 2-nya. Kemudian di footnote, kamu ketika mengambil teori itu di halaman 17 indikator bauran pemasaran. Ya. Bauran pemasaran, jadi kan kamu dari yang akan kamu ukur adalah indikator dari bauran pemasaran. Jadi dari variabel besar menjadi subvariabel itu ternyata indikator, dan indikator ada dimensi, gitu kan? Maka dimensinya adalah sesuai dengan kerangka berpikir kamu di halaman itu tadi, gitu kan? Karena kamu dimensinya itu tadi. Tuh, berarti kualitas bahan baku, kualitas produk, varian produk itu bukan indikator, tapi sudah dimensi. Karena indikator dari bauran pemasaran adalah produk, ya tidak? Iya. Harga, promosi, tempat, orang, proses, sama bukti fisik, sesuai dengan teori yang Anda kutip, ya tidak? Iya. Ya, maka ini adalah dimensi. Dimensi itu adalah ukuran dari indikator. Ya, Bu. Bisa paham nggak? Bisa dipahami nggak? Paham, Bu. Paham ya? Jadi nanti dibenahi, diperbaiki untuk teorinya. Iya, Bu. Ya. Jadi clearkan, selesaikan semua tentang bauran pemasaran, begitu juga dengan minat. Iya, Bu. Nah, lagi-lagi nih teori minat. Minat itu jangan minat konsumen ya. Menemukan nggak buku-buku di ini tentang minat konsumen? Ini kamu gunakan bukunya siapa ini untuk minat? Gani Surya minat sebutkan juga berbagai karena ada indikator dalam pengaruh minat itu sikap orang lain, situasi, indikator minat berkunjung. Ini Anda ambil dari minat berkunjung juga memiliki indikator yang dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui seberapa besar keinginan. Ini kan bukan pernyataan Anda kan? Ini ada kutip dari mana? Dari buku. Dari bukunya siapa? Yang kemudian bla bla bla, kutipan 28 itu adalah kutipan dari jurnal pengaruh electric world osmos terhadap minat berkunjung. Ya, oke, ada ngambil dari jurnal. Kemudian ada 4 ya. Minat transaksional, minat referensial, sama minat explorer. Itu ada ambil dari. Oke. Sebenarnya sih kalau kita bisa menghadirkan di bab 2 referensi dari beberapa hasil penelitian terdahulu untuk mengukur indikatornya sih semakin bagus gitu ya. Jadi nanti di endingnya itu ada sintesakan kembali berdasarkan indikator-indikator tersebut pada indikator yang mana yang akan Anda ukur. Oke, jadi sepakat ya, hanya 4 ya? Iya, Bu. Hanya produk, price, place, sama people. Bukti fisik enggak? Tampilan kebersihan kenyamanan kayaknya penting juga deh. Bu, 3 apa aja? Tadi 4, sekarang nawar 3. Kan people itu keliru, Bu. Hah? People tadi itu keliru. People keliru. Kelirunya apa? Tadi kan katanya sih Pak, apa namanya? Konsumen. Ternyata sikap kemampuan owner. Iya, ownernya. Iya. Yang akan Anda jadikan respondennya itu kan konsumen. Iya. Ya kan? Berarti
sesuai dengan dimensi yang akan Anda ukur. Untuk mengukur minat, kalau Ibu sih yang pertama adalah produk, ya, variabelnya. Yang kedua adalah price, harga. Ya. Kemudian promosi bisa, ya, promosi. Kemudian bukti fisik, kebersihan, kerapian, ya kan? Iya, Bu. Jadi owner nggak perlu anda ukur sih, karena ini nanti akan jadi responden Anda itu kan konsumen. Iya. Jadi nanti sesuaikan dengan alat ukurnya. Oke, maka hipotesis Anda tidak hanya satu, hipotesis Anda kalau memang ada 4 subvariabel berarti ada 5 hipotesis, 4 hipotesis yang secara parsial, secara masing-masing, 1 hipotesis yang secara bersamanya, ya. Jadi ada 5 bentuk hipotesisnya. Bagaimana membangun hipotesis? Membangun hipotesis, munculkan hasil-hasil penelitian terdahulu, teori yang akan Anda uji, baru Anda muncul hipotesisnya fikri. Berdasarkan penelitian terdahulu, berdasarkan teori yang akan Anda ukur, maka hipotesis yang akan Anda buktikan adalah ini. Ada pengaruh atau terdapat pengaruh yang signifikan, ya, promosi terhadap, versusnya adalah tidak ada, karena Anda akan menggunakan bentuk pengujian hipotesisnya 2 arah. Ada pengaruh, tidak ada pengaruh. Kalau ada pengaruh, seberapa besar pengaruhnya? Kalau tidak ada, seperti apa? Kan itu nanti yang akan diukur oleh fikri, ya. Jadi nanti hipotesisnya diperbaiki. Oke, kemudian rancangan penelitiannya nanti dijelaskan, ya. Pendekatan riset yang digunakan oleh fikri adalah pendekatan riset kuantitatif. Sifatnya apa? Jadi pendekatan riset kuantitatif kan banyak. Ada asosiatif, ada kausalitas, ada komparatif, ya. Pendekatan risetnya dalam bentuk pengaruh itu apa? Berarti mengakibatkan adanya variabel promosi berdampak kepada minat. Itu nanti dijelaskan. Kemudian definisi operasional variabel berarti mengoperasionalkan terhadap variabel-variabel yang akan diteliti oleh fikri. Ketika fikri menjelaskan tentang bauran permasalahan berdasarkan subvariabelnya adalah promosi, ada apa dengan promosi? Indikatornya apa, dimensinya apa, gitu. Itu yang harusnya dijelaskan, gitu ya. Jadi fikri bukan hanya menjelaskan independen variabel adalah ini, tidak, tetapi definisi operasional variabel mendefinisikan. Jadi konsepnya siapa nih yang akan fikri gunakan dalam promosi? Promosi adalah, gitu ya, didefinisikan ini nih. Nanti dari promosi itu subindikatornya apa? Karena promosi itu kan indikator tuh, yang akan diukur kan indikatornya, dimensinya apa? Itu dijelaskan. Jadi nggak hanya seperti ini, gitu ya. Jadi nanti ada definisi operasional variabel itu dalam bentuk tabel, nomor, konsep atau definisi, baru subindikator, baru dimensi. Ya. Oke. Itu nanti dijelaskan, baik variabel X maupun variabel Y. Kemudian populasi Anda 275 itu kunjungan selama berapa? Konsumen kedai teman kopi Sukadana pada bulan 01 Januari selama 7 bulan, 6 bulan, 6 bulan. Ya berarti banyak lah ya 275. Berarti kalau di average dalam 1 bulan kunjungan ada 50-an kan? Dikit dong. Kurang lebih 50. Berarti sehari cuma 2 ya, 2-3 orang ya, berarti dikit. Nah, nanti mungkin ini di latar belakang sama kan nanti cantumkan ya data kunjungan dia selama dari berdiri sampai sekarang. Karena kata fikir kan tadi terjadi penurunan tuh. Iya. Ya maka ketika dia dalam 2019 2020 itu berapa tingkat kunjungannya gitu ya? Iya. Itu. Oke, 275. Oke. Nah, itu berkunjung ke situ rata-rata siapa? Konsumennya itu bapak-bapak kah, anak remaja kah, atau anak generasi Z atau apa rata-rata? Anak-anak milenial sih, Bu. Anak milenial. Mungkin kalau bapak itu beberapa aja itu pegawai juga di Pemda. Oke, berarti pengunjungnya rata-rata generasi muda lah ya, anak generasi muda kan ya. Oke, 275. Kalau Ibu sarankan sih nggak usah mendeskripsikan sampel tuh kayak gini, terlalu luas. Sampel adalah itu kan ya, sampel adalah perwakilan dari populasi yang Anda kutip dari teorinya siapa gitu. Nah nanti Anda menentukan sampel itu dengan menggunakan apa? Kalau saran Ibu sih dengan Slovin. Slovin itu akurasinya kurang pas ya. Slovin itu bisa digunakan ketika memang jumlah populasinya besar sih, tapi lebih representatif Anda gunakan Isaac Michael aja. Karena margin errornya itu nanti bisa gunakan 0,5 atau 0,1 tergantung pada jumlah ini. Karena ini 275 ya gunakan yang 0,5 aja biar nanti sampelnya makin besar.
Nah itu kemudian teknik pengambilan sampelnya kan di sini bukan komposisi, teknik bertujuan. Memang ada menggunakan kriteria yang akan dijadikan sebagai sampel. Random atau Anda punya kriteria? Karena di latar belakang masalah juga nggak ada penjelasan sih bahwa yang akan diukur adalah pengunjungnya pada level yang usia sekian sampai sekian. Ada Bu kriteria Bu. Oke. Usia berapa? Lebih nggak ke usia sih Bu, ke profesi. Profesi? Kayak misalnya ada masyarakat petani itu apa pegawai. Oh, jadi rumah sendiri kalau petani ya, itu sendiri banyak pegawai gitu ya. Iya. Itu Pegawai anak sekolah gitu Bu. Oh gitu. Ya. Jadi nanti ada kriterianya, maka alasan menggunakan komposisi sentrik. Maka nanti di latar belakang masalah juga dimunculkan. Iya. Itu ya konsumennya, konsumen pada kedai ini gitu kan. Apa sih, siapa saja gitu. Tapi dalam hal ini fokus penelitian ini yang akan dijadikan sebagai respondennya adalah konsumen yang apa gitu ya. Istilahnya nanti related sama di teknik pengambilan sampel itu. Iya. Tapi kriteria kamu terlalu luas, penduduk di sekitar kedai kopi. Makanya Ibu nanya itu tadi, karena ini kriteria ketiga ini terlalu luas, penduduk di sekitar kedai kopi. Kriteria itu spesifikasinya loh, lebih spesifik gitu ya. Iya. Tuh, jadi lebih spesifik. Misalkan pengunjung kriterianya adalah anak muda usia ini, gitu kan ya. Kemudian yang sudah berkunjung minimal 2 kali gitu, itu kriteria gitu ya. Jadi lebih diperjelas lagi nanti di kriteria. Kemudian kisi-kisi instrumennya belum muncul, ya kan akan menggunakan skala Likert. Harus punya gambaran dong, ya kan? Tapi apa misalkan nanti dia itu skalanya itu 5, 4, 3, 2, 1. Apakah semua pernyataannya nanti positif, favorable semua, atau ada yang unfavorable, ada yang negatif gitu, itu harus digambarkan di sini di instrumen penelitian. Kemudian nanti dari satu sub indikator akan terwakili oleh berapa pernyataan gitu kan. Misalkan nomor 1 gitu kan, itu nanti terwakili oleh 2 atau 3 pernyataan. Kalau disarankan sih 2 ya, minimal 2. Jadi ketika nanti diuji validitas reliabilitasnya, ketika instrumen itu gugur, maka tidak akan membuat instrumen yang baru, bisa menghilangkan instrumen yang gugur tadi, ya. Jadi nanti ditambahkan di instrumen penelitiannya kisi-kisinya. Kemudian kuesioner itu menjelaskan Fikri menggunakan instrumen dalam pengumpulan datanya angket itu dapat data apa? Itu dijelaskan ya. Jangan malah Fikri menjelaskan mengumpulkan data responden, penyebaran kuesioner dilakukan melalui media sosial, WhatsApp dan sebagainya, enggak ya. Jadi Anda menjelaskan kenapa Anda memilih instrumen pengumpulan datanya itu angket. Angket itu Anda gunakan untuk dapat data apa. Yang kedua, kok wawancara? Wawancara itu kan untuk survei awal tadi. Ketika Anda sudah melakukan penelitian, apakah wawancara itu akan Anda lakukan? Kalau saran Ibu, tambahkan dokumentasi. Nah, profil lokasi penelitian nanti Anda dapatkan dari mana? Ya, jadi tambahkan dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh itu tadi, data tingkat kunjungan, kemudian profil lokasi penelitian, gitu ya. Tambahkan itu. Nah, nanti instrumen penelitian tadi ya, dilengkapi, disempurnakan, tambahkan kisi-kisi instrumennya. Kemudian di teori uji validitas reliabilitas itu terlalu banyak teori. Jelaskan aja uji validitas itu apa, kenapa Anda menggunakan uji validitas itu, alat untuk mengujinya apa. Misalkan Anda menggunakan person product moment, yang menggunakan teori person product moment, tapi alat ujinya menggunakan SPSS versi berapa. Gitu. Ini Bu lihat banyak banget ya, apalagi halaman 42 nih ketika menjelaskan tentang teknik analisis data. Teknik analisis data atau pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan gitu ya multiple regression. Nah, alasannya menggunakan multiple regression itu kenapa gitu ya? Karena Fikri memiliki 4 variabel X dan akan direlatifkan, akan dihubungkan dengan 1 variabel Y. Maka nanti baru modelnya gitu ya. Tuh, uji asumsi klasiknya juga begitu. Normalitas, multico, heteros, autokorelasi tidak perlu. Kenapa ada autokorelasi? Paham nggak? Nggak paham deh kayaknya, Pi. Nggak usah ada autokorelasi ya. Karena apa? Autokorelasi digunakan ketika datanya itu dalam bentuk series, dalam bentuk data bertahun gitu. Misalkan Fikri melihat tingkat kunjungan atau minatnya itu tahun 2019 dan seterusnya. Kan tidak? Iya. Kemudian analisis regresi bukan sederhana, tapi multiple regression atau regresi berganda. Kenapa? Karena variabelnya X-nya kan bukan 1. Jadi modelnya tidak seperti ini. Modelnya nanti juga sama dengan B
B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah B4 X4 ditambah error atau epsilon. Ya? Ya. Jelaskan X1 X2 X3 nya. Kemudian uji T-nya masukkan rumusnya. T hitungnya sama dengan ya R akar dari 1 min N ya dibagi dengan akar dari 1 min N kuadrat. Rumusnya itu ya. Jadi kalau masuk ke area kuantitatif itu rumusnya dimasukkan. Kalau T tabel sama dengan itu untuk mengkomparasi antara T tabel Anda dengan T hitung. Tapi karena Anda menggunakan SPSS nanti gunakan p-value aja atau tingkat signifikansi. Jadi harus banyak membaca ya. Menulis skripsi itu belajar. Adjustment R square atau ini tulis aja kontribusi variabel atau koefisien determinasi ya. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang benar aja. Koefisien determinasi nanti rumusnya adalah R ya. R sama dengan 100% dikalikan R kuadrat tadinya koefisien determinasi. Oke, kemudian daftar pustaka cek lagi ya. Iya Bu. Tulismu pakai manajemen data enggak? Mendeley, Zotero atau manual? Manual Bu. Atau jangan-jangan ini dibuatin orang lain berapa saat? Enggak lah Bu. Hah? Enggak. Ya, aja nih. Daftar pustaka kamu coba nanti cek lagi ya. Iya, Bu. Kamu masih menggunakan buku yang jadul, kamu lahir tahun berapa? 2001. Coba 88 masih kamu pakai, 2006 masih kamu pakai. Kan buku itu up to date loh. Banyak buku yang revisi terbaru nih. Buku manajemen jasa coba palsu nih. Masih buku 2008 dipakai. Emang nggak ada yang revisi? Ini yang menulis jurnal itu yang dimiliki apanya? Apa bedanya referensi dari jurnal dan buku? Cara menulisnya? Kalau buku kan pendapat yang udah ini Bu, apa namanya? Pendapat ahli. Iya, Ibu nanyanya cara menulisnya. Cara menulisnya seperti apa di daftar pustaka? Perbedaan cara menulis referensi dari buku dan dari jurnal. Cara menulisnya apa? Ketika menuliskan buku itu seperti apa kalau daftar pustaka? Referensi dari buku itu menulisnya gimana? Nah, kan? Tuh kan? Belum paham, jadi harus baca dulu. Iya Bu. Gaya selingkuh menulis karya ilmiah itu seperti apa sesuai dengan tempat kita. Ya? Iya. Jangan iya aja loh, Vin. Ini benar-benar harus diinginkan. Kamu menulisnya IED-nya kacau soalnya. Banyak menggunakan kata sambung di awal kalimat kamu nggak SPOK gitu ya. Iya, ya nanti banyak dicek kembali, diperbaiki kembali. Kamu belum hasil penelitian, tapi kata pengantar kamu sudah berharap hasil penelitian yang telah melakukan dapat bermanfaat. Padahal di kalimat sebelumnya adalah proposal. Ya, terus udah profesor. Itu belum kamu jadi profesornya, nanti kamu rekam baca skripsi kamu bisa marah dan gelar profesor itu susah. Ya, Iya. secara umum penulisan kamu perlu dibenahi, perlu diperbaiki, SPOK-nya, penggunaan kata sambung itu masih banyak banget di awal paragraf, di awal kata. Iya. Ya. Itu Pak Hasrul. Jadi kalaupun mau subjudulnya itu 4 variabel itu dimunculkan di batasan masalah atau di fokus penelitian, berarti judul besarnya adalah pengaruh bahwa dan pemasaran terhadap itu oke ya, tapi nanti dinarasikan. Tapi kalau misalkan mau dimunculkan di judul juga tidak masalah, misalkan pengaruh harga, promosi, tadi apa ya terhadap ini. Ya langsung dimunculkan di judul ya. Itu Pak Hasrul. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator seminar. Mohon maaf tidak ada hal yang kurang tepat dalam seminar. Saya kembalikan kepada Bapak Sinapandi MM selaku moderator. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu membahas satu ini. Ada beberapa banyak catatan ya dari bangsa skema itu. Ada beberapa yang saya catat di sini. Yang pertama terkait dengan penambahan tadi, kenapa tertarik dalam OJP? Meskipun tadi disebutkan sudah menggunakan data pendapatan, data karyawan, sebenarnya pendapatan itu menunjukkan berapa orang yang berkunjung sebenarnya. Tapi perlu ditambahkan data kunjungan orang itu. Itu yang untuk
membuat dengan kamu terpakai. Dan itu terkait dengan fenomena yang kamu utarakan itu sudah ada sih UMKM, tapi lebih spesifikkan lagi. Dan saya lihat memang di sini banyak kalimat penghubung di awal paragraf, ya, seperti kita ketahui semua berbagai manfaat itu kalimat penghubung. Jadi dibuat aja kalimat yang memang baku sesuai dengan Indonesia. Itu untuk fenomena. Terus terkait dengan latar belakang tadi disarankan ada 5W 1H ya, gitu ya. Data wawancara kepada konsumen itu dimasukkan juga data belakang. Setidaknya ada beberapa pengunjung yang kamu wawancarai terkait dengan mengapa mereka itu mau berkunjung di kafe tersebut. Ada data empiris, data yang memang kamu dapatkan dari kafe, data yang kamu dapatkan dari link gitu kan, dan data yang kamu dapatkan dari wawancara langsung itu ditambahkan. Terus saya melihat di latar belakang ini kayaknya ada perubahan nih, banyak nih dari yang saya sudah ACC kayaknya nih. Saya sudah menyuruh kamu ya, membimbing kamu bahwa harus ada penelitian terdahulu tuh sebelum masuk ke variabel-variabel apa yang mau kamu teliti. Tapi di sini hilang variabel penelitian terdahulunya di latar belakang, sudah nggak ada lagi. Terus terkait dengan rangka pikir tadi, setahu saya rangka pikir kamu nggak sebanyak itu gitu kan, hanya satu plot yaitu bola pemasaran dan ya berkunjung gitu. Tapi ini jadi 7 gitu. Yang saya sebutkan itu bola pemasaran dibagi jadi indikatornya saja. Jangan banyaknya juga saya. Jadi berubah mungkin dari yang saya asli sampai yang sekarang. Di modelnya kan dia sederhana. Sederhana. Dan di rangka pikirnya ada 7. Iya. Makanya saya tadi mau bertanya dia mau yang mana. Jadi kalau menurut saya pembahasan itu memang kalau kuantitatif ini kan menguji penelitian yang sudah ada gitu. Jadi kalau teori yang dipakai di sini 7P, saya rasa 7P dulu gitu. Baru nanti kalau ada temuan, baru nanti disampaikan di hasil gitu. Jadi untuk pengurangan misalkan 7P sudah diteliti gitu kan, bahwa di sini pada saat kamu sudah turun lapangan bahwa di sini terkait dengan clash misalnya kan nggak ada gitu, baru itu disebutkan di hasil gitu. Nah itu jadi temuan nanti gitu. Jadi kalau saran saya Bu ya, menurut saya itu jangan dipangkas dulu gitu terkait dengan permasalahannya gitu. Jadi dia teliti dulu, baru nanti hasil temuannya diucapkan di hasil gitu, kira-kira seperti itu. Biasanya bahas dulu. Iya, nanti, ya benar. Iya kan saya menyimpulkan gitu ya. Terus terkait dengan identifikasi masalah, itu ditambahkan lagi terkait dengan sintesa. Memang kamu di sini nyomot aja gitu kan, nyomot aja teori-teori tanpa kamu sintesakan terkait dengan kebutuhannya. Terus kriteria sampling gitu. Kemarin kita sudah sepakat gitu, kriteria sampling kita supaya sampel yang digunakan itu bisa mewakili gitu kan, kita pakai kriterianya berdasarkan pekerjaan ya. Iya. Tapi di sini nggak tertulis di sini ya. Berdasarkan pekerjaan itu kriterianya apa saja, gitu, pekerjaan apa saja, dan itu harus sesuai dengan teori. Teori misalkan tokoh A, bahwa menurut tokoh ini pekerjaan itu ada 8 macam. Nah itu yang kamu pakai seperti itu. Terkait dengan kriteria pekerjaan. Terkait dengan tadi kenapa harus ada wawancara terkait profil yang akan dimasukkan di bab 4 itu butuh wawancara dengan pihak mempunyai kira-kira itu terkait dengan profil yang akan dimasukkan di bab 4 itu. Jadi nggak masuk di kuesioner kalau itu. Iya. Dia tadi sih saya nyatakan ada tambah dokumentasi. Iya, dokumentasi juga. Dokumentasi. Bukan wawancara. Terus daftar pustaka, memang karena ketidaktelitian kita di sini biasanya digunakan itu 4 tahun terakhir.
yang paling maksimal itu berarti tahun 2019 kalau bisa gitu kan. Ya. Jangan sampai ada tahun 88 saya juga belum lahir di sini kan. Nah, ini diperbaiki lah daftar pustakanya ya. Dan daftar pustakanya ini jangan manual Pak, pakai aplikasi Zotero ataupun Mendeley gitu biar enak gitu kan, dan benar-benar tersimpan gitu teori-teori apa namanya buku-buku yang kamu gunakan di aplikasi itu gitu. Artinya softwarenya ada gitu. Kalau nanti pada saat guna kosa diminta softwarenya bisa kamu perlihatkan semua gitu. Tapi kalau manual ini kan kadang-kadang nggak ada softwarenya gitu kan, kamu main comot dari mana gitu kan, kemudian comot di sini gitu. Kadang-kadang nggak ada softwarenya atau bukunya gitu. Nah itu dari ibu penguji satu ya yang harus diperhatikan dari oleh Fikri. Nah, seterusnya saya persilakan untuk Pak Pembahas dua, Pak Hotman MTSD, untuk memberikan saran, kritik, masukan untuk penyempurnaan skripsi atau proposal skripsi mahasiswa SLB. Kepada Pak Hotman saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim seminar proposal yang saya hormati, ketua, membahas, sekretaris, petugas sendiri, double ngerangkap job ini. Kemudian, iya, yang sedang berbahagia akhirnya sampai juga di titik ini ya. Alhamdulillah Pak. Apresiasi, kemudian tetap semangat gitu. Apapun yang terjadi, musibah apa itu tetap harus disyukuri gitu Ya, ya. Pak. Nggak usah kita terlalu terpikirkan atau santai aja gitu. Bisa jadi rezeki kamu hanya sebatas itu, gitu kan ya. Ya, fokus dulu ke sini. Ya Pak. Fikri, saya pada prinsipnya dari apa yang sudah dibahas, bahasa yang sudah disampaikan oleh pembahas satu tadi itu memang ada bagian dari catatan saya juga. Kalau kamu sudah paham apa yang disarankan oleh beliau tadi, soal lancar kamu nanti. Gitu ya. Ya Pak. Hanya saja memang ada beberapa hal mungkin nggak lama. Saya melihat data yang kamu sajikan di latar belakang masalah ini ada terkait dengan pendapatan, ya kan? Iya. Barangkali saya nggak menyalahkan, nggak hanya Iya. konfirmasi. Barangkali karena begini, dari bauran pemasaran pengaruh terhadap minat itu nanti akan berimplikasi kepada pendapatan juga kan? Iya. Bisa jadi kan? Iya. Nah, kalau memang demikian, maka kamu tambah lagi kolomnya data pengunjung betul, dan harus ada data pengunjungnya memang. Pengunjungnya apa, lalu omsetnya atau penghasilannya atau pendapatannya berapa per tahun itu. Iya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa. Hanya penting untuk dilengkapi itu. Ya kan? Tapi ini nanti berdampak lagi kalau memang kamu mengikuti saran saya itu tadi ke berikutnya gitu. Kamu akan menggali tentang harus ada teori tentang peningkatan pendapatan juga gitu. Paham nggak? Iya Pak. Maka harus hati-hati kita neliti ini gitu. Iya, Ya. iya, Pak. Nah, kalau kamu memang fokus pada bauran pemasaran, ya teori yang kamu sudah usung ada di sini udah bagus nih teorinya. Siapa ini kan? Siapa yang itu? Kotler. Kotler, 7P. Yakin? Iya. Yang benar. Iya Pak. Coba dicek teorinya. Kotler saran dari Oke, pemimpin saya Pak. ketika ngomongin produk, apa nih yang kamu pahami tentang produk ketika dalam konteks bauran pemasaran? Apa sih yang harus dilakukan sebuah usaha di sebuah perusahaan atau di sebuah UMKM gitu? Ada aspek produk dalam sebuah bauran pemasaran. Suatu barang yang dihasilkan. Gimana? Apa ya? Maksudnya? Kan bauran. Analisis apa yang harus dia lakukan gitu? Pengemasan. Kemasan. Kenapa kok harus kemasan? Menarik minat yang melihatnya untuk membelinya. Untuk bisa tertarik kenapa? Unik. Unik, terus? Ini maksud Bapak, kamu harus paham dari setiap X-nya itu tadi. Misalnya produk. Kenapa sih kok produk itu oke kok kemasan? Karena kemasan ini harus menjamin kualitas produk itu sampai pada konsumen akhir itu. Ya. Ya kan? Bagaimana membuat sebuah kemasan kopi, bagaimana gelas ini harus seperti apa, ya kan?
supaya orang akan berminat. Unik, harus ada sisi estetiknya. Iya. Estetika itu penting. Juga kualitas nggak boleh diabaikan. Iya. Karena P yang satu dengan yang lain akan ada keterkaitannya sampai di apa yang terakhir tadi, Di fisik. physical Evidence. evidence. Kalau udah ngomong bukti fisik itu apa? Barangnya. Barang. Iya. Barang apa ini? Dari produk tadi kan sampai dengan Salah, dari Fik. Jadi bagaimana layanan yang disuguhkan oleh perusahaan atau sebuah kedai kopi itu, kafe itu, ketika baru datang aja orang kasih ada indikator desain di situ, udah ada yang ngatur tuh, dia ngerasa nyaman, aman, parkir udah enjoy aja dia, udah terjamin tuh, mungkin udah selamat datang di kafe ini ngaruh juga gitu. Parkir, layanan itu, bentuk fisik memang, bagaimana luas lahan parkir, bagaimana view dan lain sebagainya, ada outdoornya bagaimana, indoornya bagaimana, gitu. Sehingga dia merasakan senyaman mungkin, nggak pikir lagi mobil bakal kebalik, motor bakal hilang. Ini fisik ini, ketika nuansa 17-an itu tercermin di situ, ketika nuansa lebaran itu terlihat di situ. Iya, Pak. Ulang tahun kota metro, ulang tahun sekarang itu terrepresentasikan dari situ gitu. Iya. Orang akan merasakan suasana itu gitu loh. Iya. Itu ini maksudnya. Dan maksud Bapak dari semua ini kamu harus paham, bukan hanya sekedar bauran pemasak, sampai sekecil itu dulu kamu harus paham gitu Iya, loh. Pak. Sehingganya yang mana sih nantinya akan kamu ambil dari 7P itu. Betul, akan lebih simpel ketika misalnya cukup 2P saja. Misalnya promosi dan harga gitu, bisa jadi kan tampilkan di judul udah. Karena kalau 7P, wah berat kamu. Sementara sudah banyak yang meneliti tentang 7P ini gitu. Bisa jadi ini hanya kamu penggal beberapa P-nya saja, ini menunjukkan novelty-nya gitu. Kamu hanya fokus di P yang mana, atau satu P aja deh gitu, promosi atau physical evidence-nya atau prosesnya aja, bisa jadi mungkin baristanya itu dengan proses yang luar biasa kayak mana hingganya menimbulkan rasa yang aroma yang luar biasa, itu yang membuat orang jadi tertarik gitu. Iya. Iya kan? Iya, Pak. Cukup di satu aja P kamu fokus di mana. Iya. Cuman karena ini akan berdampak hipotesis kamu juga gitu. Makanya saya kasih tahu gitu. Kok cuma satu sementara kamu ada 7 di mesin kan banyak kan itu. Ya, paham ya pikir ya? Iya, Pak. Soalnya nanti jadi yang dari nggak ada yang salah kamu, hanya perlu diluruskan aja gitu. Udah bagus kan? Karena udah ada teorinya, sudah ada dikit-dikit gitu data yang memang perlu dilengkapi semuanya gitu. Ya lebih dan kurang itu namanya manusia kan. Betul, Pak. Apalagi banyak dibantu orang lain ya. Iya kan? Iya. Karena pemikiran orang tuh ngamin kita juga, maunya saya begini, kadang-kadang kita nganggap saya udah kepedean ini, saya maunya begini karena saya ngalamin juga. Belum mau sih kok dia bilang gini. Setelahnya baru setelah di seminar, oh iya juga benar kata teman saya itu ya, harusnya begini. Kok saya ngeyel gitu. Kadang kan kita itu di situ ngerasa kita udah benar-benar ternyata sesat dalam kebenaran gitu. Maka yang paling penting kamu duduk di teorinya itu, kamu paham betul sedetail mungkin, sehingganya kamu bisa fokus di bagian mana X-nya. Kalau kamu memang siap, karena target ini Desember Pak, artinya kalau Desember sudah, bulan Oktober ini harus selesai. Itu khawatir nanti nggak selesai ya kan, terakhir kita ngelakosan Oktober akhir. Itu dari bimbingan ini. Meskipun memang kalau kuantitatif lebih enak karena kamu hanya kuesioner kan nyebar angket saja. Tapi akan lebih memudahkan kamu dibatasin aja lah, jangan lagi 7P gitu. Ya, Pak. Saya setuju sih tadi pendapatnya ini tadi gitu. Cukup Ya, Pak. dihitungin saja karena bisa jadi itu bisa memunculkan daripada novelty kamu yang lain 7P itu kamu hanya P apa saja. Tapi dicari dulu di sana yang mana yang memang dikit-dikit yang mengarah kepada bisa jadi menurun atau meningkatnya pendapatannya itu gitu. Dan meningkat atau tidak. Kadang ini pelanggan berkunjung terus banyak ini, tapi pendapatan menurun. Bisa jadi, ini bisa. Nah kalau sudah ngomongin pemasaran, itulah sebenarnya ilmu pemasaran itu. Bisa jadi dia memang nggak dapat untung sepanjang, penting dia dapat balik modal aja dulu. Itu strategi dalam pemasaran. Iya.
Jadi dia jual, yang penting bisa gaji karyawan, udah beres, saya nggak dapat untung apa-apa. Kenapa? Dia lagi cari popularitas, cari supaya terkenal dulu, baru nanti. Atau justru diempat tidak bisa jadi karena dia masih sendirian di sana kan. Wah, butuh nih tempat ngopi yang nyaman dari buat harga di tempat-tempat dia bisa. Nanti kalau sudah ada saya baru gitu, itu strategi gitu. Iya, Pak. Dalam pemasaran itu begitu. Orang ekonomi harus paham sampai ke situ. Iya, Pak. Ya. Iya. Bisa jadi nah, ini penting nih. Ketika harga, tempat juga penting ini. Ya kan? Iya. Kalau ngomongin harga, kamu harus paham metode dan strateginya. Ya kan? Bisa jadi ketika ngomong strategi, oh ketika hari-hari tertentu dia ada diskon atau apa gitu. Ya kan? Iya. Atau kalau sudah Pak Hasrun kalau udah sampai 2 gelas cukup bayar 1,5 gelas gitu. Itu strategi itu namanya. Tapi ada teorinya itu. Enggak cuma Iya. kita bilang potong-potongan dan itu enggak. Apa sih definisi diskon? Kenapa kok apa sih yang satu harga untuk semua produk? Iya. Misalnya 2.000 semua atau 5.000 semua jenis produk. Tapi jelas perusahaan nggak pernah mau rugi, harus untung dia. Gitu. Ya, ngerti ya maksud Bapak ya? Siapa? Karena hal-hal yang terkait dengan metode dalam penelitian sudah disampaikan oleh Bu Yuyun tadi sebagai pembahas. Iya, Pak. Saya menekankan kamu harus paham secara teori terkait dengan bauran pemasaran ini. Ini kunci. Karena KML kamu gali itu di situ kan. Iya. Terus kalau mau menambah ke pendapatan, kamu harus punya teori pendapatan juga. Bagaimana upaya meningkatkan pendapatan itu. Gitu. Ya. Tapi kalau memang enggak, ya sudah kamu fokus ke sini. Gitu. Pelanggan itu meningkat karena apa? Apa yang pengaruh? Bisa jadi karena harga, bisa jadi karena physical evidence-nya kan, gitu. Iya. Karena begitu datang udah nyaman, ya kan? Suasana desonya dapet, gitu. Atau suasana, karena kalau di desa itu biasanya menginginkan suasana kota, ya kan? Kalau di kota menginginkan suasana di desa, dan itu didapatkan di sana. Kota desa dapat gitu, misalnya itu Ya. sesuatu gitu, bisa jadi. Nah ini akan kamu temukan nanti ketika kamu terjun melakukan penelitian nanti. Ya. Maka yang penting adalah teorinya dulu tentang pijakan kamu. Iya. Ya. Iya, Pak. Terus aja sih Pak Hasrun bisa saya sampaikan secara keseluruhan, mulai dari awal udah saya kasih tanda nih hal-hal yang perlu diperbaiki, Iya, Pak. dan yang disampaikan oleh Bu Yuyun tadi saya sangat mengamini ya. Dan saya berharap kamu bisa memahami. Insyaallah kamu lancar. Amin. Ya, Ya. bulan Oktober udah nyampe lah selesai kamu. Pokoknya Harus, Oktober Pak. langsung terakhir itu ujian itu udah lulus pasti. Harus, Gitu ya. harus. Tapi harus pasti lulus gitu. Jangan sampai diuji kan malah ngulang. Karena ada juga bimbing dasar bahkan dengan Bu Yuyun itu. Karena Iya. Daniel kita begini-beginiin. Kan jangan sampai terjadi pada saya. Iya. Makanya saya sampaikan belajar dari itu. Iya, Pak. Jadi dari kurang mohon maaf, saya akhiri belajar budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan menunjukkan saran dari Pak Rahman tadi bahwa Tuhan menyetujui harus ada data terkait dengan penunjuk tadi yang disampaikan. Yang kedua yang harus saya tanyakan kepada kamu dan kepada Ibu Penguji juga mungkin ya, kalau memang dia harus berubah variabel, ya Fik ya, kalau kamu memang harus berubah variabel dari 7P tadi, variabel bauran pemasaran kamu, kan 7P tadi kan indikatornya ya, ini akan berubah indikator menjadi variabel kan kira-kira gitu. Variabel. Jadi variabel itu akan merubah semua nih latar belakang kamu, fenomenanya, dan teori-teorinya. Misalkan kamu ngambil variabel produk, indikator produk itu harus sampai dimensi lagi, kamu harus mencari teori lagi. Itu yang menjadi kegampangan saya juga Pak. Jadi kalau sama penelitian saya juga terkait dengan produk ini banyak nih indikatornya. Iya, kalau disertasi harus ini cocok ini memang Pak. Iya, produk ini banyak gitu. Jadi maksud saya tesis. apa namanya, kamu ini baru sampai tahap indikator kalau memang memakai variabel yang 7P tadi ya. Bahwa jadi kamu harus mencari dimensi dari indikator-indikator ini penambahan, dan itu berubah di teori dan latar belakang itu. Fenomena kamu harus berubah juga kan? Fenomena kamu harus berubah juga gitu, di latar belakang kamu. Nah mungkin itu memang agak lebih spesifik gitu kan, daripada kamu harus membahas tentang bauran pemasaran gitu.
daripada membahas tentang variabel-variabel. Terserah kamu. Saya hanya mau bikin kamu gitu. Memang kalau di tingkat S2, S3 lebih diarahkan untuk spesifik. Itu. Ini Pak, biar nggak kerubah. Iya. Variabel ya. Variabel. Ya, gimana saran dari Bu Yuyun, Pak Horman tadi? Kamu maunya gimana gitu kan? Dan bagaimana tanggapan kamu? Bagaimana tanggapan mereka juga sebelum bahas? Mungkin itu bisa masuk sebenarnya. Oke, di sini kan secara teori yang Anda kemukakan pada proposalnya Fikri itu kan memang pada konsep bauran pemasaran, menurut teori Kotler atau teori yang lain ya. Kotler ya, itu kan ada 7P gitu ya. Nah, ketika nanti di judul mau dikonstruknya tetap bauran pemasaran, tetapi di latar belakang masalah sama di batasan masalah tetap memfokuskan pada bauran pemasaran itu indikator yang mana yang akan diteliti oleh Fikri, gitu ya. Misalkan Fikri, kalau secara harganya udah tertuang nih, orang nggak akan lihat lagi aspek harga karena di situ juga tidak ada kompetitor, makanya yang tadi Ibu sampaikan. Di situ tidak ada kompetitor, jadi tidak ada persaingan bisnis, persaingan usaha dengan yang lainnya. Sehingganya sebenarnya harga tidak memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap ini kalau secara kasat mata kita gitu ya, karena tidak ada kompetitor. Tapi kalau dari aspek misalkan pelayanan nih, atau dari aspek terkait dengan bukti fisik tuh di situ ada tampilan, kebersihan dan sebagainya. Mungkin orang nggak minat lagi untuk datang ke situ ya karena memang jorok kali gitu ya, atau memang pelayanannya nggak bagus atau apa gitu kan. Biasanya kan orang berkunjung ke tempat makan itu faktor yang paling dominan itu tadi cita rasa, kemudian lokasi gitu ya, atau kalau di secara indikatornya adalah bukti fisik itu, kemudian alat produksi mah nggak perlu orang tahu. Kualitas promosi itu juga penting itu di era sekarang itu, apakah dia memang sudah menggunakan promosi itu berbasis platform digitalisasi atau apa seperti yang tadi Ibu sampaikan gitu. Jadi Anda harus fokus di indikator mana. Kalau saran Ibu sih indikatornya bisa di promosi, kemudian di bukti fisik, sama di orang. Berarti itu ya Bu. Jadi 3, jadi ada bukti fisik itu, people. Jadi di promosi, di people, sama di itu. Kan kalau melihat lokasi tadi udah dia secara kasat mata juga udah terukur bahwa dia strategis kan di tempat area perkantoran gitu loh. Jadi 3 itu gitu yang tidak banyak orang melihat dari aspek itu gitu kan. Itu Pak Hasrul. Jadi judulnya tetap bauran. Iya, tapi di nanti latar fokus belakang nanti difokuskan di 3 itu. tiga Tiga indikator. itu. Dari 7 itu nanti difokuskan di 3 indikator itu gitu. Maka di batasan masalah nanti juga dimunculkan. Fikri ada 3. Ya, supaya tidak merubah latar belakang kamu, Enggak. teori kamu. Iya, enggak. Tapi Lebih spesifik aja. tapi B yang menjadi catatan saya sebagai pembimbing. Ya. 7P kan udah jelas kan ya. Ya. Kamu pakai hanya 3P, apa alasan kamu? Iya, Itu harus betul. ada. Diselaraskan, Iya. diselaraskan dengan lokasi Harus penelitian. ada gitu. Kenapa kok Ini nggak bisa nih peneliti dipakai gitu di ya? sini gitu. Ini nggak jadi di sini, kenapa alasannya? Dan itu harus analisa secara apa namanya spesifik benar alasannya itu. Kenapa nggak bisa dipakai nggak dipakai di Nggak diteliti oleh Anda. Iya. Kenapa kok produk salah satunya alasannya misalkan tadi lokasi, karena lokasinya sudah strategis, jadi tidak perlu lagi Anda teliti gitu kan. Iya. Kemudian salah harga, karena dia tidak ada kompetitor gitu kan, maka harga tidak menjadi gitu kan. Kompetitor dan orang pasti tahu kalau harga itu berbagai Kopi, dengan iya. kualitas gitu. Dapat Gitu, kalau ya. ada yang mahal Itu itu kalau kualitas gitu. Oke, kamu sudah diterima Kevin ya. Ya Pak. Jadi Pemberian dia loh Pak. Tidak terlalu banyak. bagaimana? Bisa diterima? Bisa Iya, Pak. dimengerti apa yang jadi saran dari pembahas tadi? Iya Pak. Jadi variabel kamu tetap boleh pemasaran, tapi nanti di dalamnya kamu teliti bahwa kamu hanya memakai atau menguji 3 indikator. Ya. Tadi indikator apa yang sudah dicatat ya? Indikator apa saja sudah dicatat tadi. Nah, 4 indikator lainnya kenapa nggak kamu uji? Itu harus berdasarkan Alasan yang ilmiah. jelas. Ya, alasan ilmiah. ilmiah. Jadi bantu Pak Hasrul lah. Wah, ini. Mungkin itu ada yang mau diutarakan, silakan. Cukup Pak. Cukup. Cukup. Cukup kamu. Cukup Pak. Mungkin terima kasih kepada pembahas 1 dan pembahas 2 telah memberi saran dan kritik atas proposal saya.
Saya ucapkan terima kasih. Ya, semangat. Ya Bu, ya Bu. Bu Samsian ada yang Dia udah menguji. Oke, terima kasih kepada Iya. tim seminar proposal pada pagi hari ini. Nah, sebentar, cuma harus dimunculkan di dalam karena judulnya sangat nggak muncul sekali prodian kamu. Analisisnya nanti harus muncul nanti, ekonomi syariahnya. Ini ada hubungannya semua. Ini. Masukkan ayat lah, ayat Al-Quran Oh, yang iya. sejalan dengan Promosi, karya yang diteliti gitu ya. Iya. Biar menjadi diskusi dengan people, orang lain gitu kan ya. Kalau ngomongin people tuh mungkin akhlak, biar nanti masuk ke situ. Analisisnya nanti gitu ya. Ya. Biar muncul itu konten Misalkan seperti promosi. promosi itu kan menggunakan bahasa yang Hmm. gampang sesuai dengan ayat Al-Quran apa gitu. Itu jarang sekali anak-anak memang di SI. Kalau kami dulu aja di matematika, Saya lupa. ketika membahas tentang matematika aja harus ada rohnya gini kita. Jangan sampai promosi itu ngomongin barangnya bagus gitu, kenyataannya enggak. Kan ada unsur penipuan gitu. Horor ya. Borok. Oke, tambahannya terkait dengan teori disandingkan atau dikaitkan dengan teori yang sudah dikeluarkan oleh apa syariah gitu ya, ilmu pengetahuan syariah gitu. Iya. Untuk di bab 2 nya nanti penambahan itu. Mungkin itu ada teman lain Bu Bas, Pak Bas? Cukup, oke. Baiklah, saya akhiri seminar proposal atas nama PT Ais Erlangga Sanggio.